Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, biji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, maunah kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah. Sebuah channel yang menyajikan tentang tip, trik, tutorial, informasi pendidikan, dan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat sekalian, saya menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa jazakallahu khairan katsiran, semoga sahabat sekalian senantiasa dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan di dalam mencari kehidupannya, mencari rezekinya, mencari nafkahnya, kemudian mencari pekerjaannya dalam berjualan, berdagang, dan lain-lain. Apapun itu profesi dari sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan di dalam mengais rezekinya. Juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, diberikan anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada agama, bangsa, dan negara. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kembali saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu sebuah amalan jika rezeki tertutup atau terkunci dan rumah tangga banyak masalah atau rumah tangga tidak baik-baik saja. Sahabat sekalian, tentu ketika rumah tangga kita setiap hari cekcok, setiap hari bertengkar, ya, tidak pernah ada akurnya, ya, tidak pernah ada harmonisnya, maka dunia seperti kiamat. Oleh sebab itu kunci keberhasilan, kunci kenyamanan hidup, kunci rezeki akan mengalir ketika rumah tangga itu tidak pernah ada percecokan, tidak ada pernah pertengkaran. Maka jangan sampai sahabat sekalian dalam membina rumah tangga, keluarganya selalu bertengkar atau cekcok. Karena percecokan atau pertengkaran akan membuat rezeki sahabat sekalian menjadi seret. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, mengijazahkan kepada sahabat sekalian, sebagaimana saya diijazahkan oleh guru-guru saya. Oleh sebab itu, amalan ini ya saya diijazahkan dari guru saya. Ketika saya diijazahkan oleh guru saya tidak pernah hadisnya mana, dalilnya mana, sumbernya mana, tidak pernah. Karena guru saya pasti apa yang diberikan kepada muridnya sudah barang tentu pasti sudah dilaksanakan oleh guru saya. Ya, oleh sebab itu bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan tidak perlu ditanya ini sumbernya dari mana, ini hadisnya mana, tidak perlu. Silakan yang mengamalkan, amalkan saja. Sebagaimana saya dijazahkan dari guru-guru saya, seperti itu adanya. Ya, sahabat sekalian, jadi ketika sahabat sekalian ya rezekinya terkunci ini, seret sekali ya, surat rezekinya susah sekali. Ya, kemudian rumah tangga tidak baik-baik saja. Rumah tangga setiap hari cekcok. Maka ini yang perlu diamalkan. Ya. Yang pertama sahabat sekalian perbaiki sholatnya. Sholatnya perbaiki. Ya, jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Ketika kita memperbaiki sholatnya, maka kita akan diperbaiki kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi langkah pertama adalah perbaiki sholatnya. Yang kedua, setiap selesai sholat fardu,
silakan sahabat sekalian amalkan doa ini ya. Amalkan doa ini. Bagaimana cara mengamalkannya? Ini tata cara mengamalkannya ya. Yang pertama, silakan sahabat sekalian baca istighfar sebanyak 100 kali. Kenapa? Karena istighfar itu adalah penebus dosa yang kita tidak pernah tahu dosa mana. Ya makanya karena kalau kita terlalu banyak dosa atau orang banyak dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengabulkan doa-doa kita. Maka di setiap kita menginginkan hajat sesuatu, senantiasa diiringi dengan baca istighfar ya. Baca istighfar 100 kali. Yang kedua, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Lebih bagus kalau sahabat sekalian tawasul dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya, sahabat sekalian baca sholawat Nabi 7 kali ya. Baca sholawat Nabi 7 kali. Setelah itu, sahabat sekalian membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aukhayna ila Musa an alqi asoka faida hiya talqafu ma yafikun. Ya, ini sebanyak 41 kali ya. Sebanyak 41 kali ya. Wa aukhayna ila Musa an alqi asoka faidahiyya talqafu ma yafikun ya. Silakan ini diamalkan 41 kali ya. Lebih bagus lagi sahabat sekalian ya, ditambah dengan sholat tengah malam ya. Sholat tahajud, sholat hajat, kemudian ini diwirid sebanyak 313 kali. Maka akan semakin mustajab ya. Semakin mustajab. Silakan sahabat sekalian buktikan, rasakan ya, yakin. Kalau sahabat sekalian ingin mengamalkan ini harus yakin, harus betul-betul yakin bahwa ini suatu saat akan memperbaiki hidup saya, memperbaiki keluarga saya, memperbaiki rezeki saya ya. Istiqomahkan ya, istiqomahkan. Jangan hanya sekali, kemudian 2 kali, setelah itu bolong lagi asarnya, bolong lagi maghribnya. Istiqomahkan, usahakan ya. Ketika sahabat sekalian ini mengistiqomahkan ini, berarti memperbaiki sholatnya lebih bagus lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tanggung-tanggung, maka semua apa yang kita minta akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekali lagi setelah membaca ini, wa auhayna ila Musa an alqi asoka faidahiyya talqafu ma yafikun. Kemudian sahabat sekalian silakan berdoa ya. Hajatnya apa? Sampaikan hajatnya sahabat sekalian ya. Sampaikan hajatnya apa? Kemudian sampaikan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Silakan sahabat sekalian diistiqomahkan ya. Ikhlaskan, ingat ya, ini hanya sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan semuanya kembali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa ikhtiar ya. Jangan lupa sahabat sekalian, di samping kita berdoa ini, ikhtiarnya juga makin kencang, kerjanya makin keras ya, supaya terus jalan rezeki itu akan terbuka lebar ya. Yang kedua pesan saya adalah jangan lupa sahabat sekalian bersedekah. Jangan melihat nilai nominalnya, tapi usahakan sedekah subuh ya, minimal 10.000, 5.000 yang seadanya. Tapi istiqomahkan setiap subuh sedekah subuh ya. Kemudian jangan lupa bahagiakan kedua orang tua ya. Jika orang tua masih ada, tengoklah, barangkali mungkin beri ya 1 piring nasi atau lauknya, datangi ya. Kemudian disapa, cium dah ya. Bagi yang sudah meninggal atau yang sudah almarhum, datangi kuburnya, berdoa, mohonkan ampun atas segala dosa-dosa dan khilafnya semasa hidupnya. Kemudian semoga segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Ini cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Dengan begitu, maka apa yang dihajatkan semua akan dikabulkan ya. Silakan sahabat sekalian, ucapkan qabiltu ijazah ya di kolom komentar, dan sampaikan apa yang ingin dihajatkan di kolom komentar. Kita akan doakan sama-sama ya. Terima kasih. Ini saya ijazahkan ke sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.